Halo, jumpa lagi dengan saya Sester Julita atau Sester Oktaviani, dan kali ini hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu hari dimana aku itu me time. Me time itu macam-macam. Me time dengerin musik, me time ngerjain tugas, me time di kamar sambil rebahan, me time bersih-bersih kamar. Dan kali ini adalah me timeku bersih-bersih kamar. Jadi kalau beberapa hari ini teman-teman di medsos itu ada video yang viral kursus menyapu gitu nih, aku ajarin juga ya kalau kursus menyapu. Ini kamarku, jadi biasanya bersih-bersih dulu, dilap-lap dulu, dan kalau udah dilap-lap disapu. Oke, ini videonya aku cepetin ya supaya nggak bosen gitu. Jadi kalau hari Minggu tuh kami tuh biasanya tuh ada yang nyuci, ada yang tugas masak, dan ini kebetulan aku nggak tugas masak. Jadi biasanya jam 10 sampai jam 12 tuh hari Minggu tuh adorasi. Jadi sebelum waktu adorasi biasanya kita me time. Me time-nya seperti tadi, ada yang nyapu, dan kali ini aku beres-beres kamar. Suster yang lain ada yang nyusun lagi baju-baju di lemari gitu, karena kan biasanya kan ngambilnya cepet-cepet tuh, kadang jadi nggak rapi. Kemudian nah ini tutorial menyapu. Oke, arahkan sapu 90 derajat ke pangki gitu ya. Oke, itulah kira-kira. Lanjut bersih-bersih, ini nyapu kamarnya nggak terlalu lebar, tapi emang aku tuh kalau nyapu sering diulang-ulang ya. Bukan soal kebiasaan, kata simbok saya kalau nyapunya nggak bersih nanti suaminya berewokan. Faktanya juga saya nyapunya bersih tapi suaminya berewokan juga. Siapa? Tuhan Yesus. Oke, diulang 2-3 kali sampai ngerasa kayak di kaki tuh nggak ada lagi kotoran gitu, kayak rambut, kayak debu-debu gitu. Dan ini proses selanjutnya adalah ngepel, teman-teman. Ini namanya pel kering kalau itu susteran ya. Jadi airnya itu ada 2 ember, satu ember SOS, satu ember air bersih. Nah itu air yang pertama, ini air dikasih itu yang untuk ngepel lantai. Nah itu kainnya diletakkan di apa ini namanya ya, di kayu gitu ya, kayak ini kami buat sendiri. Lalu nah digosok-gosok di lantai, di bawah juga jangan lupa, di bawah sampai ke bawah-bawah banget gitu ya. Tadi barang-barangnya dikeluarin dulu supaya misalkan kayak kursi, kayak rak-rak sepatu gitu, biar ngepelnya tuh enak. Kebayangkan kalau enggak, kamarnya enggak terlalu luas tapi barang-barang masih di dalam, misalkan kayak rak sepatu, kayak kursi, meja, ember, kemudian tempat sampah, makanya harus dikeluarin dulu, jadi luas. Nah ini digosok-gosok terus. Jadi kenapa disebut pel kering, karena airnya tuh nggak terlalu banyak, jadi airnya cuma di kain itu tadi, kainnya dimasukin di ember, kemudian diperas, tapi masih basah-basah dikit sih gitu ya, jadi nggak kering banget, jadi tetap debunya itu nempel di kain itu. Lalu diulang-ulang lagi gitu juga sampai 2-3 kali sampai emang bener-bener ngerasa bersih. Nah ini kemudian ya masih terus bolak-balik sampai bersih ya. Nah kalau pel basah itu biasanya airnya disiram di lantai, kemudian disetok pakai stok karet gitu. Jadi itu juga sampai 3 kali gitu. Sekali udah siram lagi, lalu dikering lagi, lalu disiram lagi gitu. Nah ini yang proses yang kedua kali juga ya. Biasanya kalau udah 2 atau 3 kali tuh pakai air yang bersih tanpa dicampur dengan SOS, atau dicampur lagi juga boleh sih biar kamarnya tuh wangi itu. Kemudian terus sampai kering. Kolong-kolong jangan lupa, karena kalau kolong lupa itu cenderungnya nanti ada sawang itu sih, yang itu loh, yang binatang yang ajaib, dia tiba-tiba muncul, nggak tahu tuh dari mana. Oke, jangan lupa. Nah ini masih juga, jangan lupa habis ini kembalikan ke tempatnya ya, jadi diangkat supaya di bawah kaki-kaki meja tadi itu juga kotorannya tuh coba hilang gitu ya. Habis itu kembalikan semua barang-barang, jangan lupa, nanti kalau nggak dikembalikan bingung lagi ya. Jadi rutinitas pastor hari Minggu tuh kalau nggak kunjungan gitu ya, ada yang kunjungan, ada yang ziarah, ada juga yang tugas masak, ada juga yang beres-beres seperti saya, atau sekedar mungkin membereskan pekerjaan yang belum beres gitu ya.
itu pasti semua dilakukan. Nah, dan ini setelah saya beres-beres kamar, saya cuci bajunya itu manual manual ya. Ada mesin cuci, tapi hampir tidak, saya pribadi tidak pernah memakai mesin cuci. Memakai sih, tapi tidak selalu gitu ya. Lebih ke cuci manual karena saya ngerasa kerja di bangunan itu kan kotor banget gitu ya. Kalau hanya sekedar diputar-putar itu kayak nggak ngerasa bersih. Tapi untuk sesekali waktu ketika mungkin waktunya nggak keburu untuk cuci manual, ya udah diputar di mesin cuci gitu ya, di mesin cuci ditinggal sambil kerja apa. Nah ini baknya tuh masih kotor, jadi saya mau bersihkan bak dulu sambil biar baknya bersih. Tunggu airnya di bawah itu kan masih sedikit tuh, kita buang dulu lalu cuci baju. Nah bajunya itu disikat tapi tidak terlalu kenceng-kenceng, takut nanti kalau kekencengan cepet robek ya, cepet rusak ya. Dan ini kasih rinso dulu, tadi sebenarnya udah dikasih rinso, cuman kebiasaan saya masih digayung terus kasih rinso lagi supaya nanti ketika nyuci itu ada airnya lagi gitu ya. Nah ini juga saya cepetin supaya, karena cucinya banyak gitu ya. Intinya bahwa pertama ya cuci manual gitu cuci manual. Habis itu kita nanti bersihkan bak lagi. Baknya itu juga karena masih kotor ya, jadi kita harus beresi bak dulu. Setelah baknya bersih baru nanti airnya ditampung, bisa dipakai lagi untuk nanti bilas. Dan ini sambil nunggu airnya ngalir, baknya penuh ya, setidaknya ada air untuk bilas, nanti kita lanjut cuci ya. Kita cuci baju yang ada, dan jangan lupa sepatu-sepatu juga dicuci. Biasanya saya cuci 1 minggu sekali sih. Kalau kotor banget ya nggak nunggu 1 minggu sekali ya, tapi entah 2 hari sekali itu disikat aja gitu, sikat pakai air tapi tidak terlalu banyak airnya, jadi tetap debu-debunya tuh hilang. Tapi kalau dicuci sampai bersih begini 1 minggu sekali, karena kalau keseringan dicuci juga nanti cepat rusak. Oke, setelah semuanya dicuci, nah ini jangan lupa bekas tadi karena sepatu ya dicuci, dan juga rinso-rinsonya, supaya rinsonya itu nggak nempel di situ, jadi harus disikat sampai bersih biar tempatnya juga bersih. Yang tadi namanya sepatu kan bisa aja jadi ada kotoran-kotoran kan, dia jadi disikat, kasih rinso, disikat biar bersih, terus disiram, lalu cuci dibilas ya. Dan kebiasaan aja di rumah tuh biasanya dibilas 3 kali, ini juga 3 kali gitu, biar bersih ya gitu. Kalau di kampung dulu kan juga mungkin karena airnya banyak, jadi kan bisa berkali-kali dibilas gitu ya. Dan setelah dibilas, ini ada iklan lewat, dikasih pewangi-pewangi, dikasih molto ya, di molto iklan lewat. Semoga abis ini dapat endorse dari Royal gitu ya, kebetulan aja Royal ya, kadang-kadang molto ya yang merek lain. Dan ini dikasih Ujala iklan lagi ya, jadi baju suster itu biar nggak terlalu kuning, karena air di sini ini kan jelek banget ya, air tanahnya tuh ngandung karat, jadi warnanya kuning-kuning. Maka di sini dikasih Ujala. Ujala tuh kayak kalau zaman saya kecil tuh blau ya, kalau blau itu bubuk, kalau ini cair gitu, supaya warnanya kebiru-biruan dikit gitu, biar nggak kuning banget. Oke, selesai cuci, selesai dibilas, kita akan keringnya. Nah biasanya pakai mesin cuci ya, karena supaya seperti kemarin di video saya bilang itu, sehari baju dipakai kemudian dicuci, habis itu malam kering digosok, besok lagi dipakai, jadi harus dikeringkan. Dan ini menariknya di tempat susteran itu, tau gak sih, ember-ember yang udah dipakai tuh semuanya tuh dilap sampai kering. Jadi dilap pakai air, pakai kain kering, lalu supaya ember-ember tuh kering dan siap dipakai, supaya nggak cepat rusak juga. Kalau kita di rumah itu kan biasanya langsung ditengkurpin gitu aja kan ya, kalau di susteran nggak, harus dilap, semuanya dilap, jadi tidak ada yang ngeflek, jadi tidak ada yang basah. Nah ini iklan lewat, ada Ujala, ada molto merek Royal, dan ada rinso. Siapa tahu habis ini rinso, molto Royal, kemudian ada Ujala akan endorse saya. Iya, itu yang biasa dipakai di susteran ya. Jadi siapa tahu mau donatur rinso gitu ya. Nah ini
juga habis ngepel tuh biasanya ada basah-basah langsung habis ngepel, habis cuci biasanya kan ada bekas-bekas kaki gitu ya basah, itu juga harus bukan harus tapi kebiasaan kami tuh langsung dipel gitu ya, langsung dikeringkan supaya nggak licin dan nggak bikin orang terjatuh. Selanjutnya adalah dijemur. Nah, dijemur di susunan itu biasanya kalau dijemur itu per apa ya, per kalau baju gitu. Nah, ini jubahnya dulu, kemudian jangan lupa sentirnya. Biasanya saya itu tidak akan saya lepas dari bajunya biar nggak ketuker, karena walaupun mirip kadang-kadang bahannya tuh rada beda, jadi nanti nggak pas kalau dipakai ya. Jadi kalau jubah dengan sentirnya biasanya selalu saya sandingkan gitu. Ini ear kemudian ya celana street gitu ya, segala macam. Dan biasanya juga yang baju daleman itu disendirikan, jadi biar rapi gitu ya. Jadi jubah sendiri, yerek itu sendiri, terus yang pakaian daleman juga sendiri gitu, jadi rapi dan gampang untuk ngangkatnya gitu ya. Jadi apalagi kalau hujan tinggal ngangkat gitu. Kemudian jangan lupa tadi sepatunya juga dijemur. Nah, karena tempatnya tuh sempit, biasanya jemurnya tuh numpang di belakang novisiat, dimasukin di ember supaya airnya tuh nggak netes-netes ya, karena masih basah, supaya ke belakangnya tuh nggak netes-netes. Ini OTW ke belakang, belakangnya rada ke belakang deket-deket dengan dapur kayu. Oke, di sini tempatnya. Biasanya saya memang numpang jemur di sini. Kalau di depan tempat cucian tadi itu sempit, jadi sehari bisa nggak kering sepatunya, dan kalau nggak kering itu bau. Nah, biasanya saya jemur di atap di sini. Tapi ini tadi ada kecelakaan waktu saya angkat-angkat gini. Nah, ini ada ini, saya ini kayak kepo dan tau nggak sih itu isinya apa? Coba biji cabe nggak tahu juga kok ada airnya tuh, apa karena kehujanan atau enggak gitu, dan itu numpai jubah saya sama kaki saya gitu kan. Dan ternyata dia udah lumayan lama dan rada bau gitu. Tadi saya langsung cuci ya supaya nggak panas kakinya. Lanjut jemur sepatu, dan itu agenda hari Minggu yang biasa saya lakukan, dan itu hampir sering setiap hari Minggu begitu, walaupun mungkin ada pengecualian kegiatan lain yang saya lakukan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.